meninggalkan. Oke, siap Pak. Ya. Baiklah teman-teman semua, kelihatan di sini sudah lumayan banyak. Kita mulai saja kuliahnya hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman mahasiswa kelas hukum pemilu pasca pagi Fakultas Hukum UI. Hari ini ya 3 kuliah mendatang, jadi 2 kuliah hari ini dan minggu depan itu akan diberikan oleh Ibu Titi Anggraini. Kemudian kita UTS, setelah itu nanti mulai kita dengan diskusi di minggu pertama. Diskusi nanti setelah UTS juga akan didampingi oleh Ibu Titi Anggraini. Ya, saya rasa saya tidak perlu panjang-panjang memperkenalkan Bu Titi kepada teman-teman mahasiswa ya. Bu Titi ini sudah tidak asing lagi namanya maupun wajahnya. Ya, di koran banyak sekali tulisannya, di TV hampir tiap hari kita lihat. Ya, seorang ahli kepemiluan ya. Terakhir Bu Titi itu aktif di Perludem sebagai Direktur Eksekutif Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ya Bu Titi, yaitu perkumpulan dari LSM-LSM yang bergerak di bidang demokrasi dan kepemiluan ya Bu Titi ya. 10 tahun Bu Titi di situ ya, 2 periode ya. Betul Pak Nov, 10 tahun. Sejak tahun berapa sampai tahun berapa tuh Bu Titi? Kalau direktur itu sejak 2010 sampai 2020. Waduh, berarti udah nggak ada lawan tuh di Indonesia pengetahuannya. Banyak lawannya pastinya. Ya, cuma kemarin dia harusnya jadi anggota KPU nih, cuman belum mau. Ya Bu Titi sudah beberapa tahun ini kami libatkan mengajar di program pasca ini. Sekarang ini Bu Titi aktif sebagai Dewan Pembina itu ya Bu Titi ya. Betul, Dewan Pembina Perludem, masih di organisasi yang sama tapi tidak di manajemen lagi Pak Nov. Ya, ya begitulah. Tetap kecintaannya kepada pemilu tidak akan ada habisnya. Dan sekarang ini juga di program S1 sudah mulai aktif mengajar karena Bu Titi juga sekarang menjadi mahasiswa aktif sebagai mahasiswa program S3 ya, pasca sarjana UI juga sebentar lagi jadi doktor Bu Titi. Ya, tapi ilmunya udah lebih daripada doktor udah profesor ilmunya. Baiklah teman-teman, tolong dimanfaatkan saja waktu kita bersama Bu Titi Anggraini selama perkuliahan yang akan disampaikan oleh beliau. Hari ini topik yang akan disampaikan oleh Bu Titi adalah tentang hukum penegakan pemilu, dan minggu depan adalah tentang isu-isu mutakhir tentang perkembangan pemilu di Indonesia ya. Pemilu di Indonesia ini perkembangannya cepat sekali ya Bu Titi ya, per detik berubah-ubah aturannya juga. Kondisi politiknya juga begitu. Baiklah, tanpa panjang-panjang lagi saya serahkan saja kelas kepada Bu Titi untuk mengajar pada hari ini. Kami persilakan kepada Bu Titi untuk memulai kelas. Ya, terima kasih Pak Nofrizal, senior saya, mentor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, teman-teman peserta kelas hari ini. Mohon kameranya dihidupkan ya, supaya interaksinya bisa lebih baik dengan teman-teman semua. Mas Jody, Mas Dimas, pasti sudah siap ya ikut perkuliahan, kecuali kalau kemudian sinyalnya memang bermasalah sehingga tidak bisa mengaktifkan video. Jadi teman-teman mohon selama perkuliahan videonya diaktifkan ya, sehingga saya tidak merasa sendirian begitu ketika perkuliahan. Terima kasih kepada Pak Nofrizal yang sudah menghantarkan untuk perkenalan di pertemuan kita kali ini. Perkenalkan kembali, nama saya Titi Anggraini. Saya senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kita akan manfaatkan sesi siang ini untuk kemudian berdiskusi dan juga bertukar pikiran. Kalau boleh tahu, di antara peserta hari ini, ada yang bekerja di isu pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu enggak ya? Saya, Bu. Mas Febri ya? Iya, Bu. Mas Febri di mana aktifnya? Di KPU, tapi Satker daerah, Bu.
Oh ya, di KPU manakah? Di Labuan Batu Utara di Provinsi Sumatera Utara, Bu. Oke, berarti sekarang sedang tugas sekolah ya, Labura ya, KPU Labura ya. Iya, Bu. Oke, baik, baik. Ada yang lain? Tidak ya? Oke. Karena penting untuk tahu ya, siapa tahu nanti bahasannya kurang mutakhir atau apa. Jadi saya sedikit bisa paham background teman-teman. Mas Febri di bagian hukum di KPU-nya. Iya, saya di bagian hukum, Bu. Oh, oke, baik, baik. Oke, kalau begitu. Kita langsung mulai saja ya. Kalau dari sisi jadwal, kita dijadwalkan sampai 14.40. Saya ada sedikit slide. Teman-teman nanti kalau ada yang mau direspon, langsung bisa raise hand ya. Saya tidak masalah kalau selama perkuliahan, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kemudian diklarifikasi terkait dengan materi yang saya paparkan. Kebetulan saya buat slide ini agak panjang begitu ya. Jadi kalau nanti kepanjangan dan ingin langsung diskusi di tema-tema yang kita bahas, silakan teman-teman bebas saja untuk raise hand. Saya akan notifikasi dan kita bisa lanjutkan langsung dan diskusi. Oke. Ini sudah terlihat ya. Oke. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah penegakan hukum pemilu. Dan kalau terkait dengan tema ini, saya ada beberapa referensi buku. Sebenarnya tak terbatas pada buku yang ada di layar ya. Tapi menurut saya ini buku-buku yang cukup menarik untuk mengetahui terkait dengan tema penegakan hukum pemilu kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut. Selain buku-buku yang di layar, ada satu buku juga yang bagus, itu ditulis oleh Sarah Birch ya. Sarah Birch itu bukunya terbitan dari Cambridge, judulnya Election Malpractice. Dia bicara soal tindak kecurangan di dalam penyelenggaraan pemilu, mengapa kemudian penegakan hukum pemilu itu sangat krusial terhadap penyelesaian election malpractice atau malpraktik pemilu begitu. Buku Electoral Justice dari The International Idea ini sudah ada versi bahasa Indonesianya tapi ringkasan. Kalau yang bahasa Inggrisnya itu yang komplit itu juga bisa diunduh secara gratis di website International Idea. idea.int, jadi IDEA.int, itu semua buku-bukunya, publikasinya bisa diunduh secara gratis. Lalu ada buku yang menurut saya bagus ya, walaupun terbitan cukup lama, tahun 2006, yang ditulis oleh Profesor Topo Santoso dan kawan-kawan, judulnya Penegakan Hukum Pemilu. Di sini konstruksi soal penegakan hukum pemilu itu dibahas cukup lengkap dari desain teorinya dan juga praktiknya. Meskipun kalau dari sisi praktik dia agak lampau ya, karena sudah ada undang-undang baru, tapi dari sisi konsep menurut saya masih tetap mutakhir sampai hari ini. Lalu juga ada buku yang ditulis oleh Chad Vickery dan kawan-kawan, judulnya Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Dispute in Elections. Ini juga bagus bukunya. Yang diterbitkan oleh Chad Vickery dari IFES bersama kawan-kawan. Lalu juga kalau ingin membaca lebih lengkap soal tata kelola pemilu Indonesia, itu ada buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia, tulisan dari Aditya Perdana dan kawan-kawan. Saya juga menjadi penulis, salah satu penulis di buku itu. Bukunya bisa diunduh secara gratis juga di websitenya di websitenya KPU ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya buku-buku yang ada di layar ini bisa diunduh secara gratis semua. Kalau tadi bukunya Sarah Birch itu berbayar ya, tapi kalau teman-teman mau nanti bisa pinjam sama saya ada buku hard copy-nya. Nah ini pengantar kalau teman-teman nanti misalnya tertarik untuk menulis soal penegakan hukum pemilu atau hukum pemilu ya. Ini sedikit saja, tapi setidaknya bisa menjadi referensi awal bagi teman-teman. Lanjut. Nah ini saya ingin mengawali dari sebelum kita masuk ke penegakan hukum pemilu ya.
penegakan hukum pemilu itu adalah salah satu bagian saja dari tata kelola pemilu atau electoral governance. Nah, sekarang ini sudah ada studi konsentrasi studi S2, nama programnya adalah Program Tata Kelola Pemilu atau Electoral Governance. Tapi biasanya dia menginduk di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Di S2 UI juga ada, tapi S2 FISIP. Nah, kalau bicara soal tata kelola pemilu atau electoral governance, cakupannya itu besar sekali. Jadi di dalamnya ini saya kutip dari Mozaffar dan Sadler ya, dalam jurnal yang mereka tulis, judulnya The Comparative Study of Electoral Governance. Ini juga bisa diunduh dengan bebas. Dia menyebutkan bahwa tata kelola pemilu itu atau electoral governance ada 3 level. Nah, level pertama itu adalah rule making. Yang kedua adalah rule application, yang ketiga rule adjudication. Nah, bicara soal rule making, menurut mereka berdua ini soal memilih dan mendefinisikan aturan-aturan main dasar soal kompetisi pemilu, di mana di dalamnya itu bicara soal bagaimana aturan main kompetisi elektoral. Yang kedua, bagaimana aturan main tata kelola elektoral atau governance-nya, atau bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kalau aturan main kompetisi elektoral itu bicara soal formula penghitungan suara menjadi kursi, lalu besaran daerah pemilihan, kemudian batasan-batasan daerah pemilihan, kemudian besaran dari lembaga perwakilan, lalu jadwal pemilu atau electoral timetable, dan juga hak pilih. Nah, itu disebut sebagai aturan dari kompetisi elektoral. Yang kedua, kalau rules of electoral governance, aturan main soal tata kelola pemilu, di dalamnya ada soal voter registration, lalu pendaftaran calon dan partai politik, kemudian regulasi pendanaan kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, desain tempat pemungutan suara, pemungutan, penghitungan, dan tabulasi atau rekapitulasi suara, serta bagaimana lembaga penyelenggara pemilu itu diatur, didesain, itu adanya di Rules of Electoral Governance. Dan yang terakhir adalah kewenangan-kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, level ketiga dari electoral governance atau tata kelola elektoral, tata kelola pemilu, itu adalah rule application atau level kedua ya, bukan level terakhir. Level kedua dari tata kelola pemilu itu adalah rule application. Jadi bagaimana rule making itu menghasilkan kerangka hukum pemilu, lalu kerangka hukum pemilu itu diaplikasikan. Bagaimana kita mengorganisir permainan elektoral ya, aturan main elektoral itulah yang disebut dengan rule application. Di dalamnya itu bagaimana pendaftaran pemilih, kandidat, partai politik itu diaplikasikan. Kemudian pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, lalu organisasi kepemiluan, serta pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan proses pemungutan dan penghitungan suara. Itulah yang disebut oleh Mozaffar Sadler sebagai rule application. Dan level yang terakhir adalah rule adjudication, adjudikasi aturan main pemilu. Di sini bagaimana hasil pemilu itu disertifikasi dan sengketa diselesaikan. Di dalamnya ada pelaporan keberatan, kemudian bagaimana perkara-perkara diproses, serta publikasi dan implementasi dari putusan. Nah, terlihat ya kalau dalam konsep Mozaffar Sadler, seolah-olah penegakan hukum pemilu itu hanya berada pada fase terakhir ya, fase ketiga, rule adjudication ini. Karena dia sebut di situ ada keberatan, kemudian pemrosesan kasus, dan kemudian publikasi dan implementasi dari putusan-putusan. Nanti kita akan lihat ternyata kalau di Indonesia penegakan hukum itu hadir dalam semua tingkatan begitu. Nah, tapi ini desain besar kalau kita bicara soal tata kelola pemilu. Tata kelola pemilu itu sangat komprehensif sekali, dan penegakan hukum pemilu itu salah satu bagian kecil saja dari tata kelola pemilu. Teman-teman kalau mau menulis soal pemilu, isunya banyak sekali ya.
minimal yang di layar ini adalah semuanya bisa jadi isu yang bisa ditulis jadi tugas akhir gitu. Nah, lanjut yang berikut. Nah, yang berikut lagi saya kutip dari Profesor Ramlan Surbakti soal, kalau tadi kan Mozaffar Saidler ya, kalau Prof. Ramlan Surbakti dalam pidato pengukuhannya di IP, beliau menyebutkan cakupan dari tata kelola pemilu itu atau electoral governance meliputi 4. Kalau tadi kan Mozaffar Saidler ada 3 ya, rule making, rule application, dan rule adjudication. Nah, menurut Profesor Ramlan Surbakti ada 4 yang dicakup dalam rule tata kelola pemilu. Yang pertama, proses pembuatan hukum pemilu. Nah, kalau kata Mozaffar Saidler, yang pertama ini disebut dengan rule making, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu. Jadi ini cakupan pertama dari tata kelola pemilu. Yang kedua, proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, badan penyelenggara pemilunya. Dan yang keempat, sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu. Kalau kita komparasikan dengan Mozaffar Saidler, yang pertama ini kalau menurut Mozaffar Saidler kan disebut sebagai rule making. Yang kedua ini rule application. Nah, yang keempat itu rule adjudication. Sementara kalau di pendapatnya Mozaffar Saidler, lembaga penyelenggara pemilu, election management bodies, itu dia masukkan di rule making. Dan dia bagi lagi kalau organisasinya ada di rule application. Tapi Profesor Ramlan Surbakti mengeluarkannya dan menjadikan badan penyelenggara pemilu itu sebagai cakupan tersendiri dari tata kelola pemilu. Karena mengapa? Karena menurut Prof. Ramlan, pemilu di Indonesia itu sangat besar dan sangat holistik. Sehingga kemudian ketika bicara soal badan penyelenggara pemilu, yang di mana badan penyelenggara pemilu itu dipermanenkan dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota dengan struktur yang sangat besar, maka dia bilang itu menjadi satu bagian yang harus dibuat tersendiri ketika bicara soal tata kelola pemilu. Nah, ini menurut Profesor Ramlan Surbakti ya. Lalu juga teman-teman, sebelum kita masuk ke penegakan hukum pemilu, selain konsep tata kelola pemilu yang perlu kita pahami, kita juga perlu memahami pemilu sebagai sebuah siklus. Jadi pemilu itu bukan hanya tahapan-tahapan pemilu, tapi pemilu itu adalah sebuah siklus, seperti yang ada di layar. Nah, siklus ini saya ambil dari ACE Project. ACE Project ini project yang di dalamnya ada International IDEA, ada IFES, ada AEC, Australia Election Commission, dan juga UNDP ya. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan pemilu sebagai sebuah siklus? Jadi di sini disebutkan ya bahwa ada banyak tahapan dalam proses pemilu. Misalnya, termasuk desain dan penyusunan undang-undang, perekrutan, pelatihan staf pemilu, perencanaan pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik, pencalonan partai, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi hasil, atau kalau di kita itu rekapitulasi, pengumuman hasil, penyelesaian sengketa pemilu, pelaporan, audit, dan pengarsipan. Nah, kalau ACE Project ini membagi siklus pemilu itu, dia bilang sebagai fase-fase yang saling berkelanjutan dan berhubungan satu sama lain. Ketika satu fase berhenti, maka fase berikutnya dilanjutkan. Ketika satu siklus dimulai, siklus yang lain itu bisa saja masih berlangsung atau bisa saja sudah berhenti. Tapi yang paling penting adalah pemilu itu adalah sebuah siklus. Nah, ACE Project membagi siklus pemilu itu dalam 3 siklus besar. Yang pertama adalah periode pra-elektoral atau pre-electoral period. Di sini ada perencanaan, ada pelatihan, ada diseminasi informasi, dan juga ada pendaftaran. Lalu yang kedua ada periode elektoral. Periode elektoral itu ada pencalonan, ada kampanye, ada pemungutan suara, dan ada penetapan, ada pengumuman hasil. Kemudian yang berikut ada periode post-elektoral atau pasca-elektoral, post-elektoral period. Di dalamnya dilakukan review. Review berarti evaluasi terhadap pelaksanaan periode elektoral. Kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, reform. Kemudian juga menyusun strategi
untuk kemudian penyelenggaraan pemilu dan juga tata kelola organisasi yang lebih baik. Nah, jadi kalau bicara soal pemilu tidak terbatas ya pada tahapan-tahapan pemilu saja. Nah, kalau teman-teman lihat ya dalam konteks tata kelola pemilu global, mereka rata-rata membagi siklus pemilunya itu dalam 3 siklus ini. Pra-elektoral, periode elektoral, dan periode post-elektoral. Tapi kalau di Indonesia, kita membaginya itu dalam bentuk tahapan-tahapan gitu ya. Kalau tadi kan 3 ya, pra periode elektoral, lalu kemudian periode elektoral, dan yang berikut adalah post electoral period atau periode pasca elektoral. Nah, kalau di Indonesia kita hanya dikenalkan dengan yang disebut tahapan-tahapan pemilu gitu. Ini Mas Febri ini pasti yang paling sibuknya itu ketika tahapan-tahapan ya, dan publik pun seolah-olah berinteraksi dengan pemilu itu ketika tahapan-tahapan saja. Nah, misalnya di pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada 11 tahapan pemilu yang diatur, mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Kemudian ada pencalonan, kemudian ada masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Ini saya ada salah enter nih. Kemudian penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau teman-teman lihat ya bagaimana Indonesia mengatur tahapannya, pra-elektoral, periode elektoral, dan pasca elektoral semua digabung nih di dalam tahapan pemilu begitu. Jadi pendekatan kerjanya adalah tahapan pemilu, bukan pemilu sebagai sebuah siklus. Kalau kita baca di undang-undang pemilu kita. Nah, yang berikut, karena kita ada pemilu dan ada pilkada, ternyata tahapan pemilu antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada juga berbeda. Kalau tahapan pilkada seperti di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 8 tahun 2015, teman-teman bisa lihat ya, di sini masa tenang itu tidak masuk tahapan. Jadi selesai dari penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, langsung masuk ke pelaksanaan pemungutan suara. Tapi kalau di pemilu, tadi kan dilihat ya, di pemilu itu justru masa tenang itu masuk dalam sebagai tahapan pemilu gitu. Nah, di sini terlihat nih efek dari undang-undang yang diatur secara berbeda, ternyata juga tahapan yang diatur juga berbeda. Kalau kita yang menekuni isu pemilu kadang-kadang melihat hal seperti ini jadi aneh sendiri begitu. Sama-sama pemilihan langsung, sama-sama diselenggarakan oleh KPU, diawasi Bawaslu, tapi tahapannya berbeda. Kalau di pemilu masa tenang adalah tahapan, kalau di pilkada masa tenang tidak masuk tahapan gitu. Ini salah satu ilustrasi saja ya. Kalau konteks global kita mengenal pemilu sebagai sebuah siklus, tapi kalau dalam konteks praktikal Indonesia kita mengenal pemilu sebagai pembabakan tahapan yang dibagi sesuai dengan pengaturan undang-undang. Nah, lalu saya ingin masuk berikut ke 15 standar pemilu demokratis. Jadi menurut International IDEA dalam buku yang berjudul International Electoral Standards Guideline for Reviewing the Legal Framework of Election, ini bukunya tahun 2002, ada juga terjemahan bahasa Indonesianya, juga bisa di-download. Kalau teman-teman ingin melihat apakah undang-undang pemilu di suatu negara itu demokratis atau tidak, menurut International IDEA itu ada 15 indikator atau standar yang harus tersedia di dalam undang-undang pemilunya. Yang pertama ada strukturisasi kerangka hukum. Yang kedua ada pengaturan soal sistem pemilu. Yang ketiga ada pengaturan soal penetapan daerah pemilihan atau unit pemilu. Yang keempat pengaturan soal hak memilih dan dipilih. Kelima, pengaturan soal lembaga penyelenggara pemilu. Keenam, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Ketujuh, akses suara bagi partai politik dan kandidat. Kedelapan, kampanye pemilu yang demokratis.
Nah, yang ke-9 akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Yang ke-10 dana kampanye dan pembiayaan kampanye. Lalu aturan soal pemungutan suara, penghitungan suara dan tabulasi suara. Kalau di kita disebut dengan rekapitulasi suara ya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya memang lebih banyak istilah pemilunya disebut dengan electoral tabulation atau vote tabulation, tabulasi suara. Yang berikut peran keterwakilan partai politik dan kandidat. Yang ke-14 pemantau pemilu. Nah, yang terakhir kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Jadi undang-undang pemilu itu hanya akan bisa disebut sebagai kerangka hukum pemilu yang demokratis kalau dia juga di dalamnya mengatur tentang kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Nah, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu dalam perkembangannya lalu bertransformasi menjadi tema yang lebih spesifik yang disebut dengan keadilan pemilu atau electoral justice. Saya baru saja mengikuti konferensi Global Network on Electoral Justice, GNEG. Jadi ada persatuan global, persatuan negara-negara ya, yang di dalamnya berisi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keadilan elektoral. Jadi bukan hanya soal peradilan ya, electoral court, tapi electoral justice bodies gitu. Jadi karena di dunia itu ternyata kalau untuk penegakan hukum itu bukan hanya dilakukan oleh pengadilan pemilu, tapi juga ada badan-badan menyerupai tapi tidak disebut sebagai pengadilan. Nah, makanya kemudian sejak tahun 2009 populer dikenal terminologi yang disebut dengan keadilan pemilu atau electoral justice yang nanti akan menghantarkan kita pada pembahasan soal penegakan hukum pemilu ya. Nah, konsep keadilan pemilu inilah yang kemudian menjiwai penegakan hukum pemilu. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan pemilu? Keadilan pemilu itu bisa dilihat dari ACRA Declaration ya, atau juga kalau saya ngambilnya dari bukunya International IDEA yang berjudul sama ya, Electoral Justice, didefinisikan sebagai keadilan keadilan pemilu adalah berbagai cara dan mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ketentuan, atau perjanjian internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara, maupun cara dan mekanisme untuk menjamin atau memulihkan hak pilih melalui ataupun untuk memulihkan hak pilih. Jadi keywordnya itu adalah hak pilih. Melalui keadilan pemilu, pihak-pihak yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan menerima putusan. Inilah yang disebut dengan konsep keadilan pemilu atau electoral justice. Nah, sistem keadilan pemilu dia terdiri dari 3 yang membentuknya. Pertama ada pencegahan, yang kedua ada sistem penyelesaian sengketa pemilu, yang ketiga ada penyelesaian sengketa pemilu alternatif atau informal. Nah, kalau dalam praktik global, kepemiluan global, semua masalah hukum pemilu itu disebut dengan electoral dispute atau sengketa pemilu. Akan unik kalau di Indonesia ya, karena ternyata di Indonesia itu sengketa pemilu itu tidak mencakup pelanggaran, tetapi perselisihan. Sementara kalau di luar, segala hal yang berkaitan dengan masalah hukum pemilu, ya disebutnya sengketa pemilu. Di sana ada tindak pidana, ada pelanggaran administrasi, dan seterusnya. Nah, sistem penyelesaian sengketa pemilu itu bisa bersifat korektif, mengkoreksi, mengembalikan hak orang untuk memilih atau hak orang untuk dipilih, dan juga bisa punitif, sifatnya penghukuman. Penghukuman itu apakah dia membayar denda ataukah mendapatkan hukuman kurungan. Nah, itu kalau dari sisi yang formal. Kalau yang informalnya penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Nah, ini kalau dalam konsepnya International IDEA tadi ya. Sementara kalau di buku Guarde yang ditulis oleh Chad Vickery dan kawan-kawan,
soal international standard in electoral dispute resolution, jadi guidelines for understanding, adjudicating, and resolving dispute in election. Menurut mereka ada 7 standar internasional yang harus dipenuhi di dalam menyelesaikan sengketa pemilu atau masalah-masalah hukum pemilu. Yang pertama itu harus tersedia hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu. Yang kedua, harus tersedia sebuah rezim standar dan prosedur pemilu yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, harus ada arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan. Yang keempat, sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat. Yang kelima, penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas. Yang keenam, ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif. Dan yang terakhir, pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Nah, inilah kalau kita mau punya prosedur atau punya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang baik. Kalau bahasa mereka kan disebut dengan electoral dispute. Kemarin itu menarik ya, saat konferensi di Bali, ketika pembahasan soal tantangan Badan Keadilan Pemilu Dunia, ternyata ada diskusi yang menarik soal constitutional court dan hubungannya dengan election court. Jadi meskipun ada hubungan yang sangat dekat, ternyata dalam fenomena dunia makin ada pembagian begitu ya antara election court dengan constitutional court. Nah, atau Mahkamah Konstitusi kalau di kita, dan pengadilan pemilu. Tapi saya kira itu nanti saya akan cerita sedikit, ini pengantar dulu terkait dengan standar penyelesaian masalah hukum pemilu menurut publikasi Guarde yang ditulis oleh Chad Pickering. Nah, yang berikut bagaimana dengan konstruksi konstitusi kita? Jadi kalau kita bicara soal konstruksi konstitusi, tadi kan di awal ya, tahapan pemilu dan tahapan pilkada itu dibedakan karena undang-undang pemilunya berbeda. Ternyata itu faktor bawaan dari sejumlah pakar ataupun pembuat undang-undang yang masih memaknai bahwa ada perbedaan antara pemilu dan pilkada, rezim pemilu dan rezim pilkada. Kalau saya sendiri penganut yang sepanjang pemilihannya berasaskan asas luber jurdil dan diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, maka sesungguhnya tidak relevan lagi membedakan rezim pemilu dan rezim pilkada. Tapi kan karena konstruksi konstitusi ya, yang mengatur pemilu di pasal 22E Undang-Undang Dasar, lalu pemilihan gubernur, bupati, wali kota di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, ternyata itu juga berdampak pada pendekatan kita dalam mengatur pemilu dan pilkada. Nah, ini bisa terlihat dari ketika bicara penegakan hukum pemilu, maka kita harus lihat tadi ya, bagaimana konstruksi hukumnya dulu. Kan kita sudah mulai dengan kerangka hukum pemilu yang demokratis itu harus memuat 15 standar, 15 substansi yang harus dia atur. Nah, kerangka hukum pemilu kita dan pilkada kita ternyata karena konstruksi konstitusi ya yang memisahkan pengaturan pemilu dan pilkada juga diikuti oleh pemisahan kerangka hukum dalam level undang-undang. Untuk pemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di dalamnya mengatur tentang penyelenggara pemilu, IMB-nya, Election Management Bodies-nya, mengatur pilpres dan juga mengatur pileg, pemilu legislatif. Sementara untuk pemilihan kepala daerah diatur tersendiri di dalam undang-undang yang sudah 3 kali diubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, kalau kita bicara kerangka hukum pemilu dan pilkada, kita juga perlu menengok regulasi teknis yang ada di dalam peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, dan juga peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang sentra penegakan hukum pemilu terpadu atau sentra Gakumdu. Oleh karena itu,
kalau kita bicara penegakan hukum pemilu, karena saya menganggap pilkada juga adalah pemilu, maka tidak terlepas kita harus juga memahami ada penegakan hukum pemilu dan ada penegakan hukum pilkada sebagai konsekuensi pengaturan di dalam dua undang-undang berbeda ini. Nah, jadi ini dulu ya yang teman-teman perlu kuasai, pemilu dan pilkada diatur di dalam dua undang-undang berbeda. Nah, kemudian ini yang sebenarnya saya kurang suka ya, kurang sreg begitu. Di antara penyelenggara pemilu ataupun praktisi hukum pemilu, dikenal dua terminologi yang membedakan. Jadi kalau untuk menyebut pemilu, itu berarti hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Sementara mereka, karena undang-undang pilkadanya judulnya Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, maka menggunakan nomenklatur pemilihan untuk menyebut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kalau saya sendiri sih lebih senang menyebutnya pilkada ya. Karena kalau pemilihan tuh kesannya menggantung, ya nggak, Feb? Pemilihan gitu. Memangnya pemilu nggak ada pemilihan gitu. Nah ini memang unik ya teman-teman ya, secara normatif kita menggunakan nomenklatur pemilu untuk menyebut pemilu presiden dan legislatif, sedangkan pemilihan untuk menyebut pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai konsekuensi perbedaan pengaturan di dua undang-undang yang tadi sudah saya ulas. Nah, bagaimana dengan 2024? Ini pekerjaannya Febri dan kawan-kawan di KPU nih. Pemungutan suara untuk pemilu serentak Pilpres dan Pileg itu sudah diterbitkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. Itu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada serentak itu sudah ada keputusan politiknya di dalam rapat DPR, pemerintah dan KPU pada tanggal 24 Januari 2022, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ini ilustrasi saja ya, bahwa kita akan kembali Pileg Pilpres serentak. Dasar hukumnya masih sama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena DPR dan pemerintah memutuskan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi penegakan hukum pemilu di Indonesia antara pemilu 2019 dan 2024 itu akan menggunakan dasar hukum yang sama. Jadi kalau teman-teman berpengalaman dengan penegakan hukum pemilu 2019, maka 2024 kurang lebih kita akan berhadapan dengan sistem, mekanisme, dan aktor yang sama. Nah, ini adalah masalah hukum pemilu yang ada di Indonesia. Kalau dalam praktik global, mereka menyebutnya dengan electoral disputes, sengketa pemilu. Tapi kalau di Indonesia, Profesor Topo Santoso lebih senang menggunakan istilah masalah hukum pemilu. Saya sandingkan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jadi berdasarkan dua undang-undang yang mengatur pemilu dan pilkada, maka bisa dilihat perbandingannya. Yang sebelah kiri pemilihan umum itu menyebut ada 6 jenis masalah hukum pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran administratif pemilu, yang kedua pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang ketiga sengketa proses pemilu di Bawaslu, yang keempat sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau disebut juga dengan sengketa tata usaha negara pemilu atau PTU, yang disebut dengan sengketa TUN gitu ya, TUN pemilu. Yang kelima ada tindak pidana pemilu, dan yang keenam perselisihan hasil pemilu. Itulah 6 masalah hukum pemilu di Indonesia. Lalu untuk pilkada juga ada 6. Tapi gara-gara undang-undangnya berbeda, akhirnya istilahnya juga ikut berbeda. Di pilkada yang pertama ada pelanggaran administrasi pemilu. Dari sini saja nomenklaturnya sudah beda. Kalau di pemilu disebut dengan pelanggaran administratif pemilu, di pilkada disebut dengan pelanggaran administrasi pemilihan. Yang kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, yang ketiga, sengketa pemilihan. Kalau di pemilu disebut dengan sengketa proses pemilu,
Di pilkada ini disebut dengan sengketa pemilihan. Yang keempat, sengketa tata usaha negara pemilihan. Di sini disebut dengan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sengketa tata usaha negara pemilu. Di sini disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilihan. Di pilkada disebut sengketa pemilihan, di pemilu disebut dengan sengketa proses pemilu. Lalu yang kelima, tindak pidana pemilihan, yang keenam, perselisihan hasil pemilihan. Teman-teman bisa bayangkan ya, 2024 Pileg Pilpresnya di bulan Februari, pilkadanya di bulan November. Akan ada tahapan yang beririsan satu sama lain. Karena pengumuman hasil kalau tidak ada aral melintang begitu ya, kurang lebih itu akan berlangsung di bulan Maret gitu. Lalu sengketa dan lain sebagainya di bulan April, Mei, Juni. Berarti kan itu akan beririsan dengan tahapan pilkada. Sekarang tantangan besar nih bagi para penyelenggara pemilu dan juga advokat pemilu memahami perbedaan-perbedaan masalah hukum pemilu di antara pemilu dan pilkada. Jangan sampai salah sebut. Misalnya untuk pemilu tidak boleh tuh menyebut dengan sengketa pemilihan sebab namanya sengketa proses. Kalau di pilkada jangan sampai salah sebut menyebut sengketa proses padahal namanya sengketa pemilihan. Jadi pengaturan di dua undang-undang berbeda selain berdampak pada penggunaan nomenklatur yang juga berbeda untuk menyebut masalah hukum pemilu, nanti juga mekanismenya akan berbeda, termasuk aktor-aktor yang menanganinya. Saya lanjut ya. Nah, ini 6 masalah hukum pemilu ini, kalau bicara soal penegakan hukum pemilu, teman-teman perlu kuasai begitu ya, karena inilah sebenarnya menjadi dasar kita bicara soal penegakan hukum pemilu. Nah, dari 6 masalah hukum pemilu yang tadi, kalau kita boleh sederhanakan, dia bisa dibagi dalam 2 klaster besar. Yang pertama, klaster sengketa pemilu. Yang kedua, klaster pelanggaran pemilu. Sengketa pemilu itu ada 2, ada sengketa hasil, ada sengketa non-hasil. Kalau sengketa non-hasil itu adalah perselisihan yang terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil pemilu. Nah, kalau sengketa hasil itu jelas, itu menyangkut hasil pemilu. Sedangkan pelanggaran itu bisa dibagi 3. Pelanggaran yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu, lalu ada pelanggaran administrasi atau administratif, dan ada tindak pidana. Jadi 2 klaster inilah kalau bicara soal masalah hukum pemilu di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum pemilunya dilakukan. Nah, pelanggaran pemilu kita agak breakdown sedikit ya. Nah, pelanggaran hukum pemilu itu ada 3. Yang pertama pelanggaran administratif atau pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait dengan pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, kalau teman-teman pernah menggunakan hak pilih, setiap kita keluar sehabis mencoblos, itu kan harus mencelupkan jari kelingking di tinta. Itu bagian dari prosedur dan mekanisme pemungutan suara di TPS. Oleh karena itu, kalau itu tidak ada mencelupkan ke tinta, berarti ada pelanggaran administrasi. Yang kedua, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Ini 3 bentuk pelanggaran pemilu ya. Lalu kemudian ada 2 bentuk sengketa pemilu plus tambahan ada 2 bentuk sengketa pemilu, yaitu sengketa hasil dan non hasil. Yang non hasil itu ada 2, sengketa yang terjadi pada tahapan yang selesai di Bawaslu dan ada yang diselesaikan oleh PT UN. Ini saya akan jelaskan. Yang pertama, perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang hasil pemilu yang ditetapkan dalam keputusan KPU dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sengketa non hasil pemilu
yang berupa perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang keputusan penyelenggara pemilu atau antara peserta pemilu, antar peserta pemilu yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu. Penyelesaiannya menjadi kewenangan pengawas pemilu. Yang ketiga, untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara terkait dengan pencalonan dapat diupayakan sampai ke PT-UN untuk pemilu serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk pilkada. Ini saya koreksi dulu ya, salah ketik. Nah, ini jenis-jenis sengketa ya teman-teman yang berkaitan dengan masalah hukum pemilu. Nah, yang berikut penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Ini bisa kawan-kawan baca di pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi intinya adalah pelanggaran pemilu itu bisa berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan bisa juga berasal dari laporan pelanggaran pemilu. Jadi ada temuan dan ada laporan. Kalau temuan pelanggaran pemilu itu merupakan hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu. Sementara kalau laporan pelanggaran itu berasal dari laporan 3 pihak. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Jadi kalau temuan itu hasil dari temuan kerja pengawasan Bawaslu dan jajarannya, tapi kalau laporan itu berasal dari pihak di luar Bawaslu. Bisa dari WNI yang punya hak pilih, bisa dari peserta pemilu, dan bisa dari pemantau pemilu. Kemudian laporan pelanggaran pemilu itu harus dilaporkan secara tertulis kepada pengawas pemilu, memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Nah, laporan itu harus disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu oleh para pihak tadi. Jadi kita bisa melaporkan pelanggaran pemilu itu paling lama 7 hari sejak 7 hari kerja sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Sementara pengawas pemilu punya waktu paling lama 7 hari untuk meneruskan laporan yang mereka terima kepada para pihak yang berwenang setelah 7 hari setelah laporan itu diregistrasi. Dalam hal laporan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, maka laporan ditangani oleh Bawaslu bisa paling lama sampai dengan 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Jadi bayangkan ya, makanya penegakan hukum pemilu itu unik dan khas. Karena mengapa? Karena dia tidak sama dengan penanganan atau penegakan hukum biasa. Karena pemilu berkaitan dengan siklus, dengan tahapan-tahapan yang dibatasi oleh waktu, lalu berkaitan dengan kepentingan keterpilihan orang, maka dia juga mengenal durasi pembatasan secara spesifik. Melaporkan pelanggaran itu paling lama 7 hari kerja setelah diketahui, lalu juga penanganan oleh Bawaslu itu maksimal 7 hari setelah laporan diregistrasi, atau kalau memerlukan keterangan tambahan bisa ditambah 7 hari lagi sehingga total dilakukan selama 14 hari. Nah, ini yang membuat penanganan dan penegakan hukum pemilu itu menjadi unik dan khas ya. Nah, yang berikut ini teman-teman, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Tadi kan kita sudah bahas ya, ada 6 masalah hukum pemilu, 3 jenis pelanggaran dan 3 jenis sengketa gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terkait pemilu dan pemilihan, khususnya terkait dengan penegakan hukum pemilu. Jadi Badan Pengawas Pemilu itu menerima seluruh laporan pelanggaran dan temuan pemilu. Nah, kalau dia merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
kita melaporkannya ke DKPP. Kalau Bawaslu menerima laporan, dia harus meneruskannya ke DKPP. Kalau untuk perselisihan hasil pemilu dan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi di sini. Kalau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP. Sedangkan untuk penyelesaian tindak pidana pemilu dilaporkan kepada pengawas pemilu, lalu diteruskan untuk dibahas di sentra Gakumdu. Setelah dinyatakan terpenuhi unsur, laporan diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan. Kemudian apabila bisa dilanjutkan, maka diselesaikan oleh pengadilan negeri dan bisa banding terakhir kali upaya hukum ke pengadilan tinggi. Nah, sementara untuk pelanggaran administrasi seluruhnya diselesaikan oleh Bawaslu. Kalau kemudian untuk rekomendasi itu untuk penyelesaiannya, eksekusinya dilakukan oleh KPU. Sementara untuk sengketa pemilihan dan sengketa proses semua diselesaikan oleh Bawaslu. Khusus untuk sengketa tata usaha negara pemilu bisa yang terkait dengan proses pencalonan dan pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu, penyelesaiannya final di PT UN. Sementara untuk pencalonan pilkada, selain di Bawaslu, kalau tidak puas, itu bisa upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat, gitu ya. Ini badan-badan yang terlibat di dalam penyelesaian masalah hukum pemilu. Nah, ini definisi dari pelanggaran administratif pemilu ya, tadi sudah disebutkan, menyangkut tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelesaiannya oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Putusan produk hukumnya berupa putusan, di mana KPU wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan. Kalau KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota beserta jajaran tidak menindaklanjuti, maka Bawaslu melaporkannya kepada atau mengadukannya kepada DKPP. Ini untuk pelanggaran administratif pemilu. Kemudian masalah hukum yang kedua yaitu tindak pidana pemilu. Ini adalah masalah hukum yang pengaturannya berupa tindak pidana yang khusus diatur di dalam pasal 476 sampai 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalamnya juga ada keterlibatan sentra Gakumdu, yaitu sentra penegakan hukum terpadu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang dimana Gakumdu ini melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Tadi kita sudah lihat alurnya ya, semua laporan tindak pidana itu masuknya via pengawas pemilu. Laporan pelanggaran administratif juga dilaporkan ke pengawas pemilu. Pelanggaran kode etik bisa lewat pengawas pemilu, bisa juga langsung ke DKPP. Sengketa juga masuknya ke pengawas pemilu. Jadi ada one gate policy ya, semuanya melalui pengawas pemilu. Nah, ini alur penanganan tindak pidana pemilu. Jadi laporan diregistrasi di Bawaslu, lalu kemudian dilakukan klarifikasi, dibuat pembuatan kajian, kemudian dibawa ke rapat pleno, dan kemudian diteruskan ke Gakumdu. Setelah dari Gakumdu diteruskan ke kepolisian, dari kepolisian ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan negeri menghasilkan putusan, dan kalau kemudian tidak puas di pengadilan negeri bisa upaya hukum terakhir di pengadilan tinggi. Nah, selain itu juga Undang-Undang Pemilu mengenal double track antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Double track ini dalam artian Bawaslu itu bisa memberi sanksi berupa pembatalan calon terhadap pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang juga pelanggaran itu mengandung unsur pidana. Ini satu-satunya ya
di mana suatu pelanggaran bisa ditangani melalui track administratif dan juga melalui track pidana, yaitu dalam hal pelanggaran berupa menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Ini adalah satu-satunya di dalam undang-undang pemilu kita, di mana pelanggarannya itu bisa diproses melalui pelanggaran administratif yang berujung sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, sekaligus juga bisa diproses secara pidana. Jadi pemberian sanksi terhadap pelanggaran tidak menggugurkan sanksi pidana. Jadi dia double track gitu ya. Itu diatur di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini pelanggaran kode etik tadi sudah dijelaskan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu diatur di dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Sementara untuk hukum acaranya diatur di Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017. Teman-teman, menarik ini ya. Baru-baru ini terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 tahun 2021, baru saja tanggal 29 Maret lalu, tentang sifat putusan DKPP. MK menyatakan bahwa DKPP itu bukan pengadilan dan putusan DKPP itu bersifat final mengikat hanya terhadap DPR, hanya terhadap Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun keputusan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan Presiden itu bisa diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini merekonstruksi hubungan di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, ini sengketa proses ya, sengketa proses pemilu atau sengketa pemilihan itu bisa terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara atau sesama peserta pemilu. Nah, ini seperti yang ada di layar, teman-teman bisa baca. Saya sebutkan di sini objek sengketanya apa saja. Yang pasti objek sengketanya bisa berupa keputusan KPU pada setiap tingkatan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Itu bisa menjadi objek sengketa proses atau sengketa pemilihan. Nah, ini mekanisme penyelesaiannya. Kalau pemilu melalui mediasi dan adjudikasi secara cepat, kalau di pemilihan metodenya musyawarah dan juga acara cepat. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya, karena pengaturannya di dua undang-undang berbeda. Kalau sengketa proses pemilu diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi, kalau sengketa pemilihan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, ini outputnya ya, semuanya bersifat selesai di Bawaslu kecuali untuk verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon anggota DPR dan DPD, penetapan daftar calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk yang ini sifatnya tidak final mengikat, tapi bisa dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa tata usaha negara. Jadi sengketa tata usaha negara itu hanya menyangkut 4 hal ini. Sengketa terhadap hasil verifikasi partai menjadi peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini alurnya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, saya sudah buatkan. Ini khusus untuk di tengah situasi pandemi, ada Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020, penyelesaian sengketa pilkada di masa pandemi itu bisa dilakukan secara tatap muka dan atau menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ataupun kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Dan yang terpenting, metode musyawarah ditetapkan oleh ketua musyawarah atau majelis musyawarah. Nah, ini karena ada perbedaan antara alur sengketa pemilihan untuk pilkada dengan sengketa proses untuk pemilu, saya juga sudah sajikan
alur sengketa untuk penyelesaian proses pemilu ya. Kalau pemilihan untuk pilkada, kalau sengketa proses untuk pemilu. Nah, ini sedikit lagi nih. Oke, sorry. Ini juga alurnya ya. Nah, teman-teman bisa mengecek berbagai putusan-putusan sengketa proses dan sengketa pemilihan yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Kalau baca kasus-kasusnya menarik-menarik ya. Ada yang soal terpidana, pencalonan mantan terpidana, ada yang soal apa namanya pembatalan akibat kurang persyaratan. Nah, ini bisa jadi kajian oleh teman-teman semua. Bawaslu itu sudah mengupload putusan-putusan yang mereka buat melalui SIPS ya, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Ini bisa dilihat di layar sips.bawaslu.go.id. Jadi kalau teman-teman ingin membedah kasus per kasus itu menarik sekali untuk dilihat. Nah, ini contohnya ya. Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Nah, ini memang banyak soal sengketa calon perseorangan. Nah, ini yang terakhir, saya sudah ngomong 50 menit lebih ya, yaitu tentang perselisihan hasil pemilu. Jadi kita mengenal 3 jenis perselisihan hasil pemilu. Yang pertama, ada perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu legislatif, dan yang terakhir perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Semuanya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada catatan di pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Disebutkan di sini bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan hasil pilkada atau pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Badan Peradilan Khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Pemilihan serentak nasional itu kan 27 November 2024 ya. Namun, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Ini adalah buah dari putusan MK nomor 97 tahun 2013. Di mana MK menyatakan tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada karena tidak dimandatkan konstitusi. Oleh karena itu penyelesaiannya menurut Undang-Undang 10 2016 dilakukan oleh Badan Peradilan Khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional itu harus sudah terbentuk. Pertanyaannya adalah sampai hari ini teman-teman itu belum ada Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud oleh pasal 157 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Saat ini udah bulan April 2022. Pilkadanya November 2024. Pertanyaannya, cukupkah kita mempersiapkan Badan Peradilan Khusus sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini di tengah waktu yang semakin sempit? Lalu desain seperti apa yang mau ditawarkan? Siapa yang akan mengerjakan? Bagaimana kriteria hakimnya? Mau ditempatkan pada level mana? Apakah nasional, provinsi, atau kabupaten kota? Kalau posisi sekarang kan semua masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi baik pilpres, pileg, atau pilkada menyangkut perselisihan hasil, subjeknya itu adalah peserta pemilihan versus penyelenggara pemilu, yang objeknya itu adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau pemilu, semuanya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau kemudian 2024 ini bagaimana? Undang-Undang Pemilu dan Pilkadanya tidak berubah, sementara Badan Peradilan Khususnya belum terbentuk. Ini menarik nih kalau ada yang mau bikin tesis soal itu ya. Nah, ini perbedaan batas waktu antara perselisihan hasil pilpres, perselisihan hasil legislatif, dan perselisihan hasil pilkada. Perselisihan hasil pilpres itu batas waktu pengajuan 3 hari. Batas waktu penyelesaian perkaranya hanya 14 hari. Untuk perselisihan hasil pemilu legislatif itu batas waktu pengajuannya 3 kali 24 jam, batas waktu penyelesaian perkaranya 30 hari. Sementara pilkada ini unik ya. Pemilu legislatif itu kan daerah pemilihannya ribuan ya. Karena untuk nasional saja presiden ada 80 dapil. Untuk provinsi aja 200 dapil, untuk kabupaten kota ada 2000 dapil. Tapi penyelesaian perkaranya hanya 30 hari.
Sementara untuk pilkada itu batas waktu pengajuan 3 hari, tapi batas waktu penyelesaian perkaranya bisa sampai 45 hari. Pilkada itu kan berlangsung di 33 provinsi dan 508 kabupaten kota, jauh lebih sedikit daripada pemilu legislatif. Dan peserta pemilu legislatif itu biasanya selalu belasan begitu. Nah, tapi memang batas waktu untuk penyelesaian perkaranya lebih lama dan lebih panjang pilkada ketimbang kemudian pemilihan presiden. Nah, yang berikut ini alurnya ya teman-teman, dari mulai permohonan, lalu kemudian ada pemeriksaan pendahuluan, ada kemudian sidang panel pleno pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, sampai kemudian ada sidang pleno untuk putusan dismisal. Jadi ada pemeriksaan pendahuluan yang juga bisa yang menerbitkan adanya putusan dismisal. Kalau lanjut maka sampai ke pemeriksaan persidangan, pembuktian begitu ya, RPH, dan kemudian putusan sela atau putusan akhir. Nah, ini ada perbandingan data-data putusan perselisihan hasil pileg dan pilkada ya. Kalau dilihat nih, yang dikabulkan itu makin ke sini tuh makin sedikit gitu. Di 2019 dari kasus yang ratusan itu yang dikabulkan hanya 12. Walaupun jumlah tertinggi untuk perkara permohonan itu ada di 2014 ya, 869. Tapi bisa terlihat ya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sangat selektif di dalam mengabulkan perselisihan hasil. Termasuk juga di pilkada nih, dari 2016 ini untuk perkara tahun 2015 ya, pilkadanya tahun 2015, penyelesaiannya di tahun 2016. Karena pilkadanya kan di bulan Desember. Itu bisa dilihat tuh, yang kabul hanya 3, pilkada 2017 yang kabul hanya 3, 2018 pun yang kabul hanya 2. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Meskipun di 2020 ya terjadi peningkatan perkara-perkara yang diperintahkan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu ada 16 daerah yang putusannya itu diperintahkan pemungutan suara ulang. Lalu di satu daerah diperintahkan penghitungan suara ulang. Nah, bahkan ada satu kabupaten yang pemungutan suara ulangnya itu sampai 2 kali, yaitu di Yalimo. Ini salah satu dinamika Pilkada Serentak 2020 terkait dengan penegakan hukum pemilu. Nah, sebagai penutup, kawan-kawan, berdasarkan penjelasan tadi ya, penegakan hukum pemilu itu hanya satu bagian kecil saja dari praktik tata kelola pemilu di Indonesia. Kita mengenal penegakan hukum pemilu untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden, tapi juga ada penegakan hukum untuk pilkada. Yang akibat pengaturan di 2 undang-undang berbeda juga melahirkan masalah-masalah hukum pemilu yang sebenarnya karakteristiknya sama, tapi dengan nomenklatur yang juga berbeda. Ada 6 masalah hukum pemilu di Indonesia terbagi menjadi pelanggaran dan sengketa, di mana dalam pelanggaran ada 3 jenis, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Sementara untuk sengketa ada sengketa proses atau sengketa pemilihan, kemudian sengketa tata usaha negara pemilu atau pemilihan, dan yang terakhir sengketa hasil. Di layar ada beberapa masalah yang saya catat terkait dengan penegakan hukum pemilu. Yang pertama, kerangka hukum yang tidak komprehensif tertinggal dari peristiwa yang terkini membuat sulit untuk dilaksanakan dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera, terutama terkait dengan penegakan terhadap politik uang ya. Yang kedua, hukum acara penyelenggaraan yang rumit, tidak konsisten, dan menjauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu. Terlihat ya tadi ribet sekali ya, karena banyak pengaturan di 2 undang-undang berbeda, membuat kerumitan tersendiri. Desain kelembagaan yang masih tumpang tindih dan belum sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan pemilu. Yang berikut, pengaturan yang terpisah antara pemilu dan pilkada membuat inkonsistensi dan penerapan standar yang berbeda. Contohnya saja, sengketa tata usaha negara pemilihan finalnya itu setelah dari PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bisa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi di pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu justru finalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Padahal di dalamnya juga memutus perselisihan memutus sengketa pencalonan presiden.
kok bisa gitu ya pencalonan presiden final sengketa tata usaha negaranya di PT UN, tapi sengketa pilkada finalnya justru di Mahkamah Agung. Kemudian ada beda tafsir antar institusi penegakan hukum pemilu, antara Sentra Gakumdu, antara peradilan, termasuk yang seru itu kasus Mulan Jamila ya. Bagaimana kemudian setelah sengketa hasil selesai semua ditangani MK, Mulan Jamila dan kawan-kawan pergi ke pengadilan negeri dan akhirnya malah memenangkan kursi begitu. Lalu waktu penanganan yang sempit tadi di pemilu hanya 7+7 maksimal 14 hari di Bawaslu. Kalau di pilkada bahkan lebih pendek, 3+2 hanya 5 hari. Itu tentu menghambat penyelesaian untuk mencapai keadilan. Kemudian terlalu banyak jalur menuju keadilan pemilu. Tadi lembaganya banyak sekali ya. Dan para pihak cenderung untuk tidak puas dan mengambil berbagai langkah untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, kita masih berhadapan dengan rasa aman yang belum sepenuhnya hadir bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Nah, saya berhenti di sana. Saya tahu saya ngomong 1 jam lebih. Masih di mute, Bu. Oke, lupa. Ya, saya sudah 1 jam ngomong. Mohon maaf, ini maksud saya supaya materinya komprehensif ya. Kalau ada pengulangan atau sesuatu yang kawan-kawan sudah pahami, saya mohon maaf. Tapi kalau ada yang belum tersampaikan dan ingin didiskusikan, silakan dengan senang hati. Saya akan berikan materi ini via kolom chat segera. Dan sekarang kita sesi tanya jawab, kita sampai 14.40, masih kurang lebih sekitar 30 menitan ya. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi, bertanya atau merespon. Silakan Mas, panggilannya Mas Hakiki ya? Ya, monggo Mas Hakiki, silakan Mas. Mohon maaf ini Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebetulan terkait masalah tadi kebetulan dari paparan Ibu ini, kita juga sambil melihat terkait masalah dari pasal 454 yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 nih. Nah, kita lihat juga dari pasal-pasalnya ini satu-satu ini bahwa hasil pengawasan itu 7 hari dilakukan ditemukan pada saat pelanggaran pemilu di sini, Bu. Nah, sedangkan laporan pelanggaran itu 7 hari di hari kerja di sini. Nah, khawatirnya ini tidak cocok gitu, Bu. Karena kebanyakan begini. Kalau misalnya tragedinya itu dilakukan pengawasannya kan selama 1 minggu ini, selama 7 hari, sedangkan laporannya itu di hari jam-jam kerja di sini, dari Senin sampai Jumat. Misalnya dalam proses masa kampanye ini terjadi kan kebanyakan kan contohnya ini kayak ini Bu, kayak money politik di sini. Bahkan kan yang kita ketahui kalau diantaranya dilarang untuk berkampanye di tempat ibadah dan yang sebagainya, di situ ada kriterianya yang disebut. Bahkan yang saya pernah ketahui ini ada salah satu kasus ini, hal itu pun sempat terjadi pada saat hari-hari libur di sini, contoh di hari Sabtu di sini. Sedangkan pembuatan laporannya itu tidak berada pada proses hari kerja di sini. Kita lihat dari strukturnya ini prosesnya itu cukup panjang di sini. Kemungkinan besar dalam proses waktunya sangat tidak mumpuni untuk mengatasi pelanggaran tersebut nih. Nah, itu gimana Bu? Kalau menurut saya pribadi sih undang-undang ini pun perlu dipikirkan bersama di sini, Bu. Karena kebanyakan dengan kasus yang dengan kasus pengawasan yang dengan proses pelanggaran yang terjadi dengan laporan laporan pengawasan ini tidak sesuai ini, Bu. Nah, mungkin itu saja ini, Bu. Oke, baik. Teman-teman, monggo ya kalau ada yang mau bertanya lagi atau merespon lagi. Teman-teman yang bagian advokat atau penyelenggara pemilu mestinya punya pengalaman yang lebih mumpuni lah ya terkait dengan tema kita siang ini. Makasih Mas Hakiki. Jadi misalnya contoh begini ya. Terjadi pelanggaran iklan kampanye gitu. Kan iklan kampanye itu kalau menurut Undang-Undang Pemilu, iklan kampanye hanya bisa disiarkan selama 21 hari sebelum masa tenang. Jadi kalau hari pemungutan suaranya itu sebut saja 14 Februari,
Maka tanggal 13, 12, 11, 11, 12, 13 Februari itu kan masa tenang. Nah, untuk bisa mengiklankan iklan kampanye di media massa cetak elektronik hanya bisa selama 21 hari sebelum 11 Februari. Kemudian terjadilah ya dia mengiklankan iklan kampanyenya itu ternyata sebelum 21 hari sebelum masa tenang gitu ya. Maksudnya melampaui di luar kampanye begitu, di luar jadwal untuk kampanye memasang iklan kampanye. Nah, terjadi pada hari Minggu, taruhlah pas Mars, partai yang paling sering lah muncul di TV itu ya, yang ada gambar burung itu gitu. Nah, itu terjadi di hari Minggu. Nah, pelanggaran yang terjadi di hari Minggu tetap bisa dilaporkan pada hari Minggu. Tetapi penghitungan, kan penghitungannya itu adalah Mas Hakiki melaporkan paling lambat. Hitungannya hari kerja. Jadi, kalau dia terjadi hari Minggu, tanggal 1 misalnya, maka hitungan pelanggaran yang terjadi hari Minggu itu tetap langsung bisa dilaporkan hari Minggu ke Bawaslu atau pengawas pemilu terdekat. Tapi kalau tidak dilaporkan di hari Minggu, dia bisa dilaporkan paling lambat 7 hari kerja ya setelah hari Minggu kan. Berarti hitungannya itu Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, Kamis hari keempat, Jumat hari kelima, Sabtu Minggu tidak dihitung, Senin minggu berikutnya hari ke-6, Selasa minggu berikutnya hari ke-7. Jadi Selasa minggu berikutnya itu paling lambat dia melaporkan. Jadi maksud paling lambat itu adalah paling lambat dia bisa melaporkan, hitungannya adalah durasi hari kerja. Tapi dia tetap bisa melaporkan meskipun itu adalah hari libur. Hanya saja memang penanganan pelanggarannya ketika Bawaslu menyatakan laporan itu kan harus memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapornya siapa, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian, maka itu harus dilengkapi, serta alat-alat bukti pendukung begitu ya. Nah, ketika Bawaslu menyatakan laporan sudah lengkap, maka dia diregistrasi. Ketika dinyatakan belum lengkap, maka pelapor diminta untuk melengkapi. Kalau sudah diregistrasi, Bawaslu hanya punya waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyelesaikan laporan yang dia terima. 7 hari ditambah kalau perlu klarifikasi tambahan, ditambah 7 hari lagi, jadi total 14 hari kerja. Tapi memang kalau kalau teman-teman baca buku penegakan hukum pemilu atau banyak tulisan dari Profesor Topo Santoso, terutama bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pemilu, waktu yang diberikan untuk menangani tindak pidana pemilu, daluarsanya kan pendek sekali ya. Jadi 14 hari di Bawaslu itu sudah termasuk berdiskusi dengan Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, lalu di kepolisian itu selama 14 hari, di kejaksaan itu selama kurang lebih sama, dan di pengadilan negeri itu 21 hari. Nah, itu dianggap terlalu pendek begitu. Walaupun kalau di tindak pidana pemilu, Mas Hakiki, itu bisa dilakukan pemeriksaan in absentia. Jadi kalau pelapornya kabur, melarikan diri, itu proses hukumnya tetap bisa berjalan. Tapi di pilkada tidak ada in absentia. Nah, yang lebih ininya lagi di pilkada, waktunya lebih pendek di Bawaslu, yaitu 3 + 5. Kalau di pemilu kan 7 + 7 nih. Nah, ini yang teman-teman bisa bayangkan. Bagi saya sih, pemisahan pengaturan pileg dan pemilu dan pilkada itu problematik. Masa untuk penanganan yang sama, yang satu 7 + 7, yang satu 3 + 2. Pendek sekali ya, 5 hari itu bisa apa coba? Nah, ini yang sebagai respon Mas Hakiki ya. Jadi soal durasi itu bukan berarti dia tidak bisa dilaporkan di hari libur, tapi waktu menghitung penanganannya itu memang dihitung berdasar hari kerja gitu. Gitu, Mas. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Teman-teman lain silakan dong, apa kek yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, atau kalau teman-teman ada yang lawyer gitu ya, pengalamannya selama ini beracara di Bawaslu, beracara di MK, atau beracara di PT UN, PT Tun, Mahkamah Agung, bisa juga berbagi gitu. Silakan, ada yang lain? Saya, Bu. Mas Herdis ya, ini teman IG saya nih. Silakan Mas Herdis.
Iya Bu, mau menanyakan terkait dengan pelanggaran pemilu yang demokratisasi itu tadi kan ada 15 kalau tidak salah. Itu berlaku kumulatif atau tidak ya Bu? Nah, terus yang selanjutnya saya ingin menanyakan juga terkait dengan Badan Peradilan Khusus Pemilu, Bu. Nah, bisa tidak misalnya Badan Peradilan Khusus Pemilu ini dibuat misalnya dengan mempunyai wewenang satu atap gitu Bu. Jadi mulai dari administrasi, tindak pidana dan PHP-nya itu di satu Badan Peradilan Khusus itu Bu. Nah, untuk pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilunya itu apakah memang harus dibuat misalnya pengaturannya dimasukkan di dalam Undang-Undang Pemilu ataukah memang undang-undang tersendiri gitu Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya itu Bu. Terima kasih Bu. Yang pertama, tadi saya sudah share ya teman-teman bahan paparan saya. Jadi 5 standar pemilu demokratis itu semuanya kumulatif harus tersedia pengaturannya di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau teman-teman baca bukunya, setiap kriteria itu ada lagi komponen yang lebih rinci mengapa dia bisa disebut, misalnya contoh ya, mengatur kampanye itu bukan sembarang mengatur kampanye, tetapi kampanye pemilu yang demokratis. Apa yang disebut kampanye pemilu yang demokratis? Tentu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada peserta pemilu. Nah, bagaimana cara memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu? Contoh soal jadwal kampanye ya. Kan rame nih kemarin, kenapa jadwal pemilu itu tarik ulur antara pemerintah, KPU, DPR. Mengapa sampai hari ini belum ada peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal? Salah satunya KPU mengusulkan masa kampanye pemilu 2024 adalah selama 120 hari atau 4 bulan. Lalu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kampanye itu cukup 3 bulan saja atau 90 hari. Kemudian beberapa partai di Komisi 2 mengusulkan masa kampanye itu 75 hari saja atau 2,5 bulan. Alasannya untuk menghindari polarisasi, mencegah konflik, dan seterusnya. Nah, dalam standar internasional itu tidak dikenal apakah masa kampanye itu harus panjang, harus pendek, atau seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah masa kampanye itu memberikan kesempatan satu kepada penantang untuk bisa punya peluang terpilih, dan termasuk juga kepada semua peserta pemilihan untuk punya peluang kemenangan yang sama gitu ya. Jadi yang penting pengaturannya itu memberikan kesempatan yang sama untuk memenangi pemilu. Nah, kemarin kan kita tarik ulurnya itu di masa kampanye gitu ya. Nah, itu pengaturan yang 15 komponen tadi semuanya harus diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya contoh nih, Undang-Undang Pemilunya bagus sekali. Kompetisinya diatur secara terbuka, transparan, akuntabel, lalu kemudian pemungutan suaranya juga betul-betul misalnya efektif, penghitungan suaranya pakai teknologi sehingga cepat. Tetapi ternyata undang-undang pemilunya tidak mengatur soal pemantau pemilu. Maka itu tidak bisa Mas Herdis disebut sebagai undang-undang pemilu yang demokratis. Jadi 15 komponen tadi, setiap negara walaupun ada atau tidak ada pemantau, undang-undang pemilunya harus mengatur soal pemantau pemilu kalau dia mau disebut sebagai undang-undang pemilu yang demokratis. Karena tadi adalah kerangka hukum bagaimana kita mereview kerangka hukum pemilu sehingga bisa disebut sebagai kerangka hukum pemilu yang demokratis. Yang kedua pertanyaan, tadi soal Badan Peradilan Khusus Pemilu ya. Ini saya share lagi ya slide-nya, karena pertanyaannya menarik gitu. Ya, nih. Nah, ini sudah terlihat ya di layar ya. Jadi, kalau kita baca pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kan menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan, berarti pilkada ya, hanya untuk pilkada. Karena untuk pemilu itu kan jelas diatur di Undang-Undang Dasar kita pasal 24C Undang-Undang Dasar, perselisihan hasil pemilu itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pileg pilpres itu sudah kristal clear, itu adalah ranahnya Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk pilkada karena ada putusan 97 tahun 2013 di mana
Mahkamah Konstitusi mengatakan perselisihan hasil pilkada itu bukan ranah kewenangannya MK karena tidak diatur di pasal 24C. Maka dia harus dikeluarkan dari kewenangan MK. Itu putusan MK 97 2013. Ditindaklanjutinya 2013, ditindaklanjutilah dengan pasal ini yang menyebutkan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada atau pemilihan di sini disebut diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Bentuknya apa? Itu tidak diatur nih. Belum diatur di dalam undang-undang ini. Ayat 2 disebutkan Badan Peradilan Khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Berarti sebelum November 2024, sebelum Pilkada 2024 harus sudah ada nih Badan Peradilan Khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada ini. Jadi Mas Herdis ini badannya baru untuk perselisihan hasil pilkada. Sementara untuk tindak pidana itu kan masih pakai pengaturan yang ada di Undang-Undang Pilkada. Diselesaikan oleh Bawaslu, diteruskan ke Sentra Gakumdu, lalu ke kepolisian, ke kejaksaan, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, sebelum perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sebelum terbentuk gitu ya, sebelum terbentuk Badan Peradilan Khusus, maka dia diselesaikan dulu oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Kalau kita lihat norma di pasal 157 ayat 1 ini, maka Badan Peradilan Khusus yang diatur itu hanya untuk perselisihan hasil. Tindak pidana, pelanggaran administratif, sengketa itu diselesaikan sesuai jalurnya masing-masing tadi. Kalau sengketa proses itu oleh Bawaslu, sengketa tata usaha negara pemilu oleh PT-UN, sengketa pemilihan oleh Bawaslu, sengketa tata usaha negara pemilihan oleh PT Tun dan Mahkamah Agung. Apakah bisa kita membentuk pengadilan khusus pemilu? Pengadilan khusus pemilu bisa nggak sih kita bentuk? Jawabannya bisa saja, tapi pertanyaannya sesuai dengan pasal 24C, kekuasaan kehakiman kan hanya dua, hanya Mahkamah Konstitusi, hanya Mahkamah Agung. Berarti kita harus tempatkan dia di bawah salah satu kamar di dalam kekuasaan kehakiman yang ada, yaitu Mahkamah Agung. Apakah dia mau masuk di bawah peradilan umum? Kalau peradilan agama kan nggak mungkin ya, peradilan militer nggak mungkin juga. Ataukah dia mau masuk di peradilan tata usaha negara gitu. Nah, kalau saya di dunia itu ada dua tipe electoral justice bodies atau badan-badan keadilan pemilu. Ada yang berbentuk pengadilan seperti misalnya di Meksiko, election tribunal namanya. Election tribunal ini dia kekuasaan yang mandiri begitu ya. Teman-teman kalau mau menulis soal penegakan hukum pemilu menarik deh. Menulis soal election tribunal. Nah, election tribunal ini dia orang-orang yang independen begitu ya dan menyelesaikan perkara-perkara pemilu, atau seperti di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu pengadilan pemilunya setara dengan High Court, pengadilan tinggi. Dan dia berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi pengadilan pemilunya itu dipimpin oleh orang yang juga menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Nah, itu di Afrika Selatan. Tapi ada juga badan keadilan pemilunya tidak berupa pengadilan, tapi seperti di Bawaslu. Bawaslu itu kan menjadi bagian dari penyelesaian masalah keadilan pemilu ya. Dia menyelesaikan sengketa pemilihan, sengketa proses, menangani pelanggaran administrasi, produk penanganan pelanggaran administratifnya berupa putusan, KPU wajib melaksanakan dalam waktu 3 hari, lalu kemudian penyelesaian sengketa proses dan sengketa pemilihannya berbentuk putusan gitu ya. Kalau kata Prof. Jimli, Bawaslu di kita itu sudah memerankan fungsi kuasi yudisial. Walaupun menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, putusan MK nomor 32 tahun 2021, MK tuh bilang, walaupun DKPP produk hukumnya adalah putusan ketika menangani perkara, tapi DKPP ini bukan pengadilan. Itu katanya MK. Karena kenapa? Karena DKPP dan Bawaslu itu lahir dari pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum K kecil, P kecil, U kecil.
melalui putusan MK nomor 11 tahun 2010 diterjemahkan bahwa pasal 22E ayat 5 itu merujuk pada fungsi, bukan kepada badan khusus. Oleh karena itu fungsi itu bisa dijalankan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kalau kuasi yudisial badan pengadilan khusus, dia kan berada di pasal 24, di bawah pasal 24 kan gitu. Ada pasal 24C, badan-badan peradilan khusus. Nah, karena MK bilang Bawaslu DKPP ini terbentuk bukan dari pasal 24C, tapi terbentuk dari pasal 22E ayat 5. Makanya mereka bukan pengadilan. Jadi dalam praktik internasional, electoral justice bodies, badan-badan yang menjalankan fungsi keadilan pemilu, bisa berbentuk pengadilan, bisa berbentuk badan-badan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Kita mau milih yang mana? Ya terserah kita. Tapi kalau kita milih bentuknya pengadilan, Mas Herdis, berarti dia harus di bawah Mahkamah Agung. Mau di bawah kamar mana? Itu yang harus diputuskan. Apakah peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara. Tapi kalau dia di bawah pasal 22E ayat 5, berarti dia menjadi bagian dari badan penyelenggaraan pemilu. Nah, lalu terkait dengan badan peradilan khusus ini ya, yang ada sekarang ini badan peradilan khusus itu hanya dimaksudkan oleh putusan MK 97 2013 dan juga pasal 157 untuk perselisihan hasil pilkada saja. Tidak termasuk tindak pidana, tidak termasuk penanganan pelanggaran administratif ataupun sengketa non hasil. Apakah akan ada perubahan? Ya tergantung pembuat undang-undang. Kalau saya sih ya pesimis nih, pembuat undang-undang bisa membentuk badan peradilan khusus dalam waktu yang tersisa kurang dari 2 tahun. Kita kan kurang dari 2 tahun ya, menuju 2024. Kalau yang pembuat gara-gara penundaan pemilu itu nggak bikin ulah gitu kan. Kita asumsikan 2024 tetap pemilu gitu kan. Ada orang yang masih ngomongin penundaan pemilu dan 3 periode tuh kayaknya gimana banget gitu ya. Nah, belum, saya kira waktu yang kurang dari 2 tahun itu Mas Herdis tidak memadai ya untuk mendesain badan peradilan khusus, karena bagi saya ya kita harus memikirkan dia mau seperti apa, apakah pengadilan atau badan biasa gitu ya, siapa yang bisa mengisinya, kewenangannya seperti apa, apakah dia hanya ada di tingkat pusat ataukah dia ada terdesentralisasi sampai ke provinsi dan kabupaten kota atau bagaimana. Dan kalau mau membentuk ya harus dengan undang-undang khusus. Kalau tidak dengan undang-undang khusus nanti dibatalkan seperti pembatalan undang-undang seperti pembatalan Tipikor pada waktu itu ya, yang tidak dibentuk dengan undang-undang khusus, dan juga pembatalan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran yang juga karena tidak dibentuk dengan undang-undang khusus dianggap tidak legitimate. Apalagi kan Undang-Undang Dasar kita menyebutkan segala pembentukan atau pengaturan badan-badan peradilan khusus itu kan harus dengan undang-undang tersendiri itu. Itu Mas Herdis responnya. Kalau masih ada yang ingin perdalam dan teman-teman lain silakan. Ada lagi kah? Dikit menanggapi Bu ya. Ya boleh. Iya, karena kan dilihat dari masalah penegakan hukum yang Ibu tulis di PowerPoint itu kan ada terkait dengan terlalu banyaknya jalur khusus pemilu gitu Bu. Nah itu kan maksud saya karena memang akhirnya gimana tergantung pembuat undang-undang Bu. Tetapi kan kemungkinan kalau kita misalnya menyatu atapkan terkait dengan administrasi, tindak pidana, dan PHP itu, agar tidak terlalu banyak gitu jalur untuk pemilu itu gitu Bu. Karena banyaknya juga terkait dengan pelanggaran yang memang dihasilkan gitu terkait dengan pilkada itu tersebut gitu Bu. Gitu sih Bu. Bisa saja, tapi sekali lagi kan ada pakem-pakem perundang-undangan dan juga kelembagaan penyelenggara pemilu yang harus dipatuhi ya. Kalau dia dibentuk berdasarkan pasal 22E ayat 5, berarti kan dia bukan institusi peradilan. Kalau kemudian dia mau disatu atapkan, harus diingat jangan sampai terjadi benturan kepentingan. Kalau saya itu dari dulu tidak setuju Bawaslu itu menjalankan fungsi pengawasan
sekaligus penegakan hukum, sekaligus pemutus. Karena mengapa? Hakim itu kan pada dasarnya tidak boleh punya bias kepentingan dengan perkara yang diadili gitu ya. Sekarang teman-teman bayangkan nih, Bawaslu itu hadir misalnya di dalam pengawasan tahapan, menjadi pihak. Tapi kemudian dia menjadi adjudikator, memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan objek pengawasan yang dia lakukan. Harusnya kalau dia sebagai pengawas, dia kan bisa menemukan terjadinya pelanggaran dan menyelesaikan saat itu. Mengapa dia harus sampai menunggu para pihak datang menyelesaikan pengawasan? Nah, yang saya maksud juga terlalu banyak pihak itu begini, Mas Herdis. Kadang-kadang kita itu tidak patuh pada desain keadilan pemilu atau electoral justice system yang sudah kita desain. Contoh di kasusnya Mulan Jamila itu ya, kan perselisihan hasil itu kalau kita konsisten, kan ada 6 masalah hukum pemilu ya. Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, sengketa proses, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil. Nah, perselisihan hasil pemilu harusnya kan sebagai mekanisme puncak. Selesai penetapan perselisihan hasil dilakukan, putusan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Betul nggak? Kan setiap perkara harus ada akhirnya, litis finiri oportet ya. Tapi yang dilakukan justru tidak gitu. Malah mereka tidak puas pergi ke pengadilan negeri. Mereka mempersoalkan suara yang dianggap. Jadi putusan pengadilan negeri itu teman-teman kalau yang ingin menulis soal kemurnian suara rakyat atau daulat rakyat ya, ini unik begitu karena putusan pengadilan negeri atas perkara Mulan Jamila dan kawan-kawan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menyatakan dalam hal partai politik dicoblos lebih banyak daripada caleg di partai politik itu, kan kita sistemnya pemilu proporsional terbuka ya, kita boleh coblos caleg, bisa coblos tanda gambar partai. Nah, kalau yang mencoblos tanda gambar partai lebih banyak daripada yang mencoblos caleg, jumlah yang mencoblos partai lebih banyak daripada suara caleg, maka partai itu boleh memberikan suara yang mencoblos partai kepada caleg yang paling dianggap bekerja atau berkeringat untuk partai. Nah, makanya kemarin suara yang mencoblos tanda gambar partai Gerindra itu diberikan kepada caleg yang dikehendaki oleh partai. Akhirnya caleg yang dapat limpahan suara kan mendapatkan suara terbanyak begitu. Itu kan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 tahun 2008. Dan juga bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang kita anut begitu. Jadi inilah akibat ketidakkonsistenan di dalam mematuhi sistem keadilan pemilu yang sudah didesain. Nah, itu yang pertama tuh Mas Herdis. Yang kedua, publik kita, peserta pemilu kita belum sepenuhnya punya mentalitas siap menang dan siap kalah. Contoh begini, tidak puas di Mahkamah Konstitusi, masih mencoba melaporkan ke DKPP. Tidak selesai di Bawaslu, tidak puas dengan Bawaslu, contoh ini ya, soal misalnya pencalonan. Lalu datang ke DKPP. Sekarang DKPP-nya agak lebih tertib nih, tidak pernah memutus melampaui kewenangan. Tapi kalau teman-teman mengkaji putusan DKPP terdahulu, itu ada DKPP kan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ya. Tapi di Pilkada Jawa Timur tahun 2013 itu DKPP memutus Khofifah untuk menjadi peserta pilkada. Padahal bukan kewenangan dia. Jadi DKPP memerintahkan Khofifah itu untuk diakomodir menjadi salah satu peserta pemilihan. Padahal kan dia soal etik, bukan soal administrasi. Termasuk juga kasus Pilkada Kota Tangerang tahun 2013. Nah, ini maksudnya Mas Herdis, menyatu rumahkan itu bagus, tapi prinsip-prinsip penegakan hukum pemilu itu juga harus diperhatikan. Termasuk juga prinsip-prinsip universal soal penanganan keadilan pemilu, sehingga kita tidak menciptakan tadi ya, lembaga yang justru super body, malah tidak bisa dikontrol, tidak bisa kemudian dilakukan upaya hukum. MA-MK, dia final and binding, final dan mengikat, karena memang dia adalah mekanisme kekuasaan kehakiman puncak. Tapi memberikan keputusan final dan mengikat kepada satu institusi tanpa bisa melakukan upaya hukum, itu kita akan berpotensi membuka
kesewenang-wenangan baru gitu ya. Nah, makanya betul-betul kalau punya gagasan misalnya pengadilan pemilu, coba difikirkan pengadilan pemilunya cakupannya mau apa saja, apakah penanganan pelanggaran administrasi, pidana, sengketa, tapi hasil tetap di MK gitu ya, ataukah dia hanya sengketa saja, atau seperti apa? Kalau saya setuju satu institusi khusus, tidak harus pengadilan, misalnya Badan Keadilan Pemilu gitu ya, Electoral Justice Body, tapi dia mengawasi 2 saja. Satu penanganan pelanggaran administratif, satu pelanggaran administrasi, yang kedua sengketa proses, seluruh sengketa di tahapan. Jadi 2 itu saja tuh udah hebat betul gitu ya, tanpa perlu melibatkan lagi pengadilan tata usaha negara. Nah, untuk tindak pidana langsung saja ke polisi. Kok repot-repot banget gitu ya, harus lewat Bawaslu dulu, ada sentra gakumdu, ujung-ujungnya kan ke kepolisian juga gitu. Jadi biar tanggung jawab itu garisnya jelas. Nah, saya juga mengusulkan daluarsa penanganan perkara itu setidaknya lebih panjang. Tidak seperti saat ini dibatasi sesuai dengan waktu penanganan di kepolisian. Kalau kami setidaknya mengusulkan durasi, karena kan tindak pidana itu kan soal memberi efek jera ya. Setidaknya masa daluarsanya itu 1 sampai 2 tahun. Jadi tetap bisa diproses. Nah, aspek administratif dan sengketanya kan bisa juga berjalan begitu ya ketika prosesnya berlangsung saat penyelenggaraan pemilu. Tapi Mas Herdis kalau ingin menulis soal pengadilan pemilu atau Badan Keadilan Khusus Pemilu gitu ya, itu menarik tuh untuk jadi tesis, tapi mungkin harus dicari novelty-nya. Seingat saya yang menulis cukup banyak ya, tapi mungkin ada aspek yang bisa lebih khusus yang bisa didalami terkait dengan perkembangan terbaru, misalnya putusan MK nomor 32 tahun 2021 gitu ya. Itu kan juga menjadi salah satu novelty yang baru saja kita dapatkan melalui putusan MK. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi. Bu, ya? Mau memastikan ini mau ngelanjut pertanyaan dari Mas Herdis tadi yang mengenai Badan Peradilan Khusus ini. Oke. Ini kan saya mau memastikan aja Bu, ini terkait dengan kan dibatasin ini ya Bu, terkait dengan Badan Peradilan Khusus ini kompetensi absolutnya lah istilahnya itu kan terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan ya Bu. Itu kan berarti kalau nggak salah itu keputusan ya Bu. Penetapannya itu keputusan ya Bu. Maksudnya produknya, maksudnya objeknya, keputusan betul keputusan KPU. Kalau kita lihat kan di sini kan, kalaupun misalnya dijadikan wewenang Badan Peradilan yaitu pengadilan khusus seperti yang diartikan di Undang-Undang 48 2009 itu kan berarti berada di bawah salah satu kekuasaan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ya Bu. Berarti kalaupun misalnya, saya mau memastikan Bu, kalau misalnya dibuat ke peradilan tata usaha negara di PT UN itu kan berarti nggak bisa ya Bu? Bisa saja. Karena kalau saya melihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu kan yang tidak termasuk objek keputusan tata usaha, objek sengketa tata usaha negara itu kan terkait dengan keputusan panitia pemilihan mengenai hasil pemilihan umum kan Bu. Sedangkan kalau di Undang-Undang, mohon maaf Bu, kalau di Undang-Undang 5 Tahun 86 ini kan belum mengenal istilah ya Bu, belum ada lah dikotomi antara pemilihan umum dan pemilihan ya Bu. Berarti kan ini masuk di Undang-Undang 5 Tahun 86, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini bisa aja pemilu atau pemilihan umum. Berarti kalau dibuat di bawah peradilan, di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu, kalau di PT UN udah pasti gagal kalau menurut saya Bu, karena kan dia termasuk kategori yang tidak bisa dijadikan objek sengketa ya Bu. Berarti kalau menurut Ibu itu di bawah mana tuh Pak? Berarti menjadi kewenangan peradilan mana tuh Bu? Oke, makasih Mas Febri. Kalau dia dibuat dengan undang-undang khusus, kan menindaklanjuti pasal 157 ayat 1 dan putusan MK 97 2013 ya. Kalau terbit undang-undang baru nih misalnya, Badan Peradilan Khusus Pemilihan, menyelesaikan sengketa pemilihan, lalu dia dibentuk berjenjang, misalnya di kabupaten kota ada, di provinsi ada, nasional ada, kan dibentuk dengan undang-undang khusus ya, undang-undang baru kan. Kalau di dalam undang-undang baru itu disebut bahwa dia berada di bawah Kamar Peradilan Tata Usaha Negara,
maka kan dia menjadi dengan undang-undang baru ini mengesampingkan undang-undang TUN. Jadi lex superiori derogat lex lex posteriori derogat lex priori kan, undang-undang baru mengesampingkan undang-undang lama. Makanya tadi diskusi dengan Mas Herdis itu, Mas Febri, harus ada undang-undang barunya yang menegaskan dia mau ada di bawah mana begitu ya. Di bawah kamar yang mana gitu. Kalau dia di bawah kamar TUN dan memang dari sisi karakternya paling cocok ya kamar TUN, Mas Febri. Kan hakim yang paling sering menyelesaikan perkara-perkara kepemiluan yang berkaitan dengan sengketa pencalonan, verifikasi partai politik, dan seterusnya, itu kan TUN begitu ya. Nah, jadi memang undang-undang yang baru ini, yang Badan Peradilan Khusus ini, kalau ada, yaitu harus menegaskan, merevisi ketentuan soal objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam Undang-Undang 586 gitu. Nah, itu pilihan pertama. Tapi kalau saya ya, bagi saya sih Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat. Karena mengapa? Ya, sekarang kan tidak ada lagi pembedaan pemilu dengan pilkada kan, dengan putusan 55 tahun 2019 kan? Putusan 55/PUU strip 17 Romawi 2019 tentang model keserentakan pemilu. Bahkan Mahkamah Konstitusi menyebut 6 model keserentakan pemilu itu menggabungkan antara pemilu dan pilkada. Jadi karena permohonan 55/2019 itu Perludem yang mengajukan, saya paham betul alur logika Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi memisahkan antara pemilu dan pilkada. Karena kan dalam model keserentakannya ada bahkan yang model keempat itu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal kan. Serentak nasional memilih DPR, DPD, Presiden, serentak lokal memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Kepala Daerah Provinsi, dan Kepala Daerah Kabupaten Kota. Dia sebut dengan istilah pemilu serentak lokal gitu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya untuk saat ini dengan terbitnya putusan MK 55 tahun 2019, kita tidak lagi relevan memisahkan pemilu dan pilkada. Hanya saja kita akan terjebak dengan kebingungan-kebingungan ini akibat undang-undang pemilu dan pilkadanya itu tidak dalam satu naskah. Belum lagi nanti soal bicara penegakan hukum politik uang misalnya nih. Ini Mas Febri pasti paham nih. Di pemilu, di pilkada, pasal 187A itu menyebutkan yang memberi dan yang menerima itu sama-sama tindak pidana. Jadi yang memberi suap dan yang menerima suap, uang itu sama-sama tindak pidana. Ancaman hukumannya juga sama. Tapi di Undang-Undang Pemilu, yang memberi itu adalah pelaku tindak pidana, yang menerima itu bukan tindak pidana. Nah, ini kan kemudian bagaimana sebuah peristiwa hukum yang sama, karakter pemilihannya sama, langsung gitu ya, tapi penegakan hukumnya bisa berbeda. Makanya dari dulu itu kami mengusulkan agar kalaupun mau dipisahkan pengaturannya, pembahasannya itu berbarengan gitu ya, atau namanya apa tuh, paralel ya. Tapi kalaupun mau digabungkan itu lebih bagus lagi. Tapi kan dulu kan masih ramai itu harapannya agar pilkada dipilih oleh DPRD ya. Itulah saya menangkap mengapa pilkada itu tetap dikeluarkan dari Undang-Undang Pemilu gitu. Nah, itu kira-kira Mas Febri. Lagi pula untuk 2024 saya kira tidak make sense untuk membentuk badan peradilan khusus di tengah waktu yang sudah sangat pendek. Dugaan saya, ya bisa jadi pemerintah dan DPR bekerja keras gitu ya, ngebut menyiapkan atau menitipkan kewenangan ini apakah pada Mahkamah Agung, kan tidak salah ya, karena dimungkinkan, ataukah kalau Bawaslu kok kayaknya enggak ya, karena kan benturan kepentingan dong. Dia nanganin sengketa tahapan, tiba-tiba nanganin sengketa hasil juga. Kan menjadi bagian dari proses yang berlangsung begitu ya. Ataukah tetap berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sendiri menganggap Mahkamah Konstitusi sudah tepat, karena keberadaan di bawah MK, selain tradisi sudah lama dan mereka sudah terbiasa, MK sudah profesional, dan MK itu juga prosesnya sangat terbuka, transparan gitu ya, membantu kemudian meminimalisir konflik karena proses yang terjadi di daerah dibawa ke tingkat nasional, walaupun biaya menjadi lebih mahal tentu saja. Tetapi ya memang itu adalah pilihan-pilihan. Yang menjadi tantangan terbesar kita adalah kita belum sepenuhnya patuh pada desain
keadilan pemilu atau desain penyelesaian masalah hukum pemilu terkait dengan kewenangan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Jadi masih ada kecenderungan untuk menempuh upaya hukum lain selain daripada desain keadilan pemilu yang sudah tersedia, yang tadi kita sudah bahas ya, jenis dan aktor-aktor serta kewenangannya, untuk juga menjangkau pihak-pihak lain di luar itu. Sayangnya pihak-pihak lainnya juga tergoda untuk kemudian menyelesaikan dengan alasan hakim tidak boleh menolak perkara. Tapi kan harus diingat kompetensi absolut, tadi Febri sudah sebut ya, harusnya kan tidak dilanggar gitu ya. Kalau puncak dari penegakan hukum pemilu itu adalah Mahkamah Konstitusi, maka selesai dari semua tahapan penyelesaian perselisihan hasil, pihak-pihak di luar MK tidak boleh itu masih menyentuh persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, apalagi yang berdampak pada hasil gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya tidak salah, durasi waktu kita juga sudah berakhir ya? Betul tidak nih? Betul, Bu, makanya nggak nanya lagi, Bu. Atau mau sampai buka puasa? Ya jangan dong ya, gitu ya. Teman-teman, saya kira saya sudah share di kolom chat ya materi saya. Silakan diunduh. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan bisa WA saya. Saya share nomor WA saya di kolom chat. Terima kasih banyak atas pertemuannya hari ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Bisa kita lanjutkan diskusi di kesempatan berikut. Kita ketemu di pertemuan berikut ya, masih sama saya soal perkembangan pemilu kontemporer. Teman-teman kalau ada isu atau bahasan yang ingin didiskusikan, silakan nanti WA saya, chat saya. Saya juga bisa berbagi materi yang saya dapat di konferensi Global Network on Electoral Justice, siapa tahu berminat. Tetapi memang materinya sangat praktikal ya, sangat teknis. Siapa tahu teman-teman ingin menekuni isu keadilan pemilu. Saya kira demikian